Ya, halo teman-teman, saya Sandy. Ini video pertama kali saya buat ngomong depan kamera ya. Jadi harap dimaklum kalau misalkan ada yang macet-macet atau grogi atau salah penyampaian ya. Nah, ini saya bikin video itu karena terkait dengan yang dikirim di grup. Katanya ada Satgas Waspada Investasi. Jadi kita salah satu katanya ya. Salah satu Fingo itu Fingo Indonesia bagian nomor 2 Nano Network Fingo Indonesia katanya perdagangan. Coba saya bentar lihat, bentar kita baca. Nano Network ini Fingo Indonesia perdagangan. Nah, ini dia. Kegiatan dihentikan perdagangan online tanpa izin dengan skema multi level marketing di nomor 2 ya. Di lampiran 2 daftar entitas yang dihentikan Satgas Waspada Investasi. Nah, sebelum terima yang kiriman ini, saya sudah dapat kiriman kiriman tentang himbauan dari Apli. Nah, dari Apli ini dia tidak mengatakan nama Fingo, tapi ada e-commerce, digital e-commerce yang melakukan transaksi online secara perizinnya belum resmi segala macam, tapi melakukan perdagangan secara online gitu kan, melakukan perdagangan online. Nah, bahkan ini yang saya dikirimin, ya kan? Ini yang saya dikirimin, ini kurang jelas ya, ini terlalu terang kali ya. Nah, ini saya yang dikirimin itu langsung chat customer service-nya Apli, Asosiasi Penjual Langsung Indonesia. Nah, katanya di sini tertulis Fingo akan diblokir pada tanggal 2 Juli. Nah, sampai sekarang Fingo tidak diblokir, masih ada di Play Store. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan menjelaskan apa itu Fingo. Nah, Fingo sebetulnya itu afiliasi. Jadi sebelum saya main Fingo, saya pemain afiliasi. Sebetulnya di Indonesia juga ada afiliasi seperti Lazada juga nyediain afiliasi, Tokopedia juga sama ada afiliasinya. Lalu banyak marketplace sekarang tuh udah zamannya ngarah ke afiliasi. Nah, sebelum saya main di Fingo, saya main afiliasi Xviro. Kalau teman-teman mau lihat itu www.xviro.com. Xviro-nya itu pakai Y ya, Fanta Y ya, xviro.com. Lalu setelah itu saya juga main barangnya Xviro, lalu saya juga main afiliasinya Inspire Up Life. Nah, lalu setelah Inspire Up Life, saya juga main. Pokoknya kalau kita sebagai affiliate marketer, kita boleh main apa aja. Yang penting kamu ikut aturan dia. Ada yang daftar gratis, ya kan? Kalau yang saya main seperti Xviro, Inspire Up Life, AliExpress itu gratis. Nah, yang terakhir saya main AliExpress. Kenapa AliExpress? AliExpress itu menjangkau seluruh dunia, 200 negara transaksi di sana. Ya kan? Dan juga barangnya murah-murah. Nah, sekarang kita bahas soal afiliasi. Masalah afiliasi. Kalau misalkan kita salah nggak kita main afiliasi? Contohnya saya main afiliasi di AliExpress. Cara kerjanya itu begini. Saya daftar di AliExpress 14 hari diterima, ya kan? Atau 30 hari paling lama diterima. Nah, setelah diterima baru kita bisa melakukan promosi barang yang semuanya ada di AliExpress. Nah, AliExpress itu semua barang kalau kita bisa promosi, kalau ada transaksi per satu barang itu pokoknya 8% dari omset. Semua barang boleh dipromosi. Nah, cara kerjanya gimana? Gampang. Makanya kerjaan saya itu cuman cari barang, ya kan? Pakai tools lagi, cari trending barang.
dari Google Trend, dari punya si Nepal juga ya, kita cari misalkan barang apa yang sedang laku gitu kan, dan juga banyak dicari orang, dari kata kunci juga bisa. Nah setelah kita dapat barangnya baru kita promosi. Nah saya nggak jual di mana-mana, saya jualnya ke Amerika sama Eropa. Kalau mau jual ke Indonesia bisa nggak? Bisa aja. Cuma Indonesia kan sejak bulan Desember sudah melakukan ini apa namanya pajak. Kalau dulu kan pajak di atas $75 baru kena pajak ya untuk masuk barang. Sekarang di atas $3 udah kena pajak gitu loh. Makanya kenapa saya mainnya di Amerika sama Eropa. Eropa $20-30 bagi mereka itu kecil. Biasa mereka belanja barang, mereka tuh nggak lihat apa, nggak ngecek gitu ya, nggak nanya segala macem. Bagi mereka duit kecil lah. Mereka udah terbiasa belanja menggunakan PayPal, kartu kredit ya kan, transaksi secara online. Nah kalau saya sebagai Vingo, apa bedanya dengan ini? Sebetulnya sama aja. Vingo sama aja kayak AliExpress gitu loh, ada afiliasinya. Nah cuma afiliasi Vingo itu ada aturan. Untuk jadi affiliate marketernya itu harus beli satu barang dulu. Yang satu barang yang ada di private showroom itu, PS itu, beli satu kali udah jadi affiliate marketer. Boleh nggak memasarkannya? Boleh. Memasarkannya kemana? Ke negara yang punya Vingo, biar Vingo bisa kirim. Kalau AliExpress kan mengirim seluruh dunia. Nah kalau misalkan misalkan di negara yang nggak ada AliExpress, bisa nggak kita main? Nggak bisa, ya kan? Jadi dia udah ada yang kerjasama di mana dia bisa kirim gitu loh, di mana dia bisa kirim barangnya gitu. Nah 200 lebih negara ini dia bisa kirim gitu loh, bisa kirim barangnya. Nah misalkan AliExpress di negara ini apa namanya, sorry tadi bukan nggak bisa, di mana orang belanja di AliExpress itu bisa aja gitu loh, beli dari AliExpress dan dikirim, tapi ya ikut aturan pemerintah gitu loh, barang masuk kena bea cukai gitu kan. Nah sekarang pertanyaannya begini, salah nggak kita jual barang Vingo di Indonesia? Atau sama gini, salah nggak kalau kita jual barang, promosiin barang AliExpress di Indonesia? Saya lihat banyak orang yang dropship ya kan, ngambil barang dari AliExpress dijualnya ke Indonesia. Mereka salah nggak? Ya kan? Padahal AliExpress nggak ada di Indonesia. Paham nggak maksud saya? Ya kan? Semoga yang saya sampaikan ini paham ya kan? Jadi sebetulnya kita itu menjual barang gitu loh, menjual barang seperti kayak saya jual barang AliExpress jual ke Eropa sama Amerika. Saya salah nggak? Saya enggak gitu loh, karena saya mempromosikan. Kalau masalah harusnya AliExpress nggak mengeluarkan gitu loh, nggak mengeluarkan affiliate kayak seperti itu gitu kan. Mereka perusahaan besar, mereka lebih tahu, benar nggak? Nah masalah pembayar sekarang, seperti saya afiliasi dari AliExpress, Sphero ataupun Inspire Uplife. Kalau Inspire Uplife dengan Sphero itu kita harus ada namanya PayPal. Nah kalau memang saya salah ya kan, nggak boleh melakukan promosi barang Sphero dengan ini karena posisi saya di Indonesia ya kan, pembayaran saya itu terima dari PayPal. Nah PayPal itu di Indonesia udah resmi juga, makanya bisa transfer uang ke saya gitu loh ya. Nah begitu juga kalau AliExpress itu ada PayPal, ada Alipay. Alipay itu untuk bayar kita. Nah sekarang pertanyaan, apakah ini salah kalau kita mempromosikan Vingo? Vingo itu sebetulnya afiliasi, ya kan? Afiliasi. Dulu saya tidak mempromosikan secara langsung offline gitu, ya kan? Saya promosikan secara online. Nah apakah salah kita memperkenalkan menjual produk yang kita udah jadi afiliasinya Vingo, ya kan? Vingo ada di Thailand, ada di Indonesia, di Malaysia dan Singapura. Nah, kalau kita punya teman di Singapura sama Malaysia, di Thailand, kita promosikan, bro, kamu beli dong di toko online kami, gitu ya. Kita begitu kan. Nah, waktu mereka beli di sana kita dapat komisi. Apakah salah? Ya harusnya tidak dong. Benar nggak? Kita menjual barang gitu loh. Nah, waktu kita jual barang yang kita posisi di Indonesia, ya kan? Orang upgrade yang jadi afiliasinya Vingo, dia harus upgrade dengan beli satu barang. Nah apakah dia salah? Ya kan? Apakah yang nawarkan itu salah? Waktu dia beli barang itu, yang nawarkan kan dapat komisi. Seperti saya mempromosikan barang AliExpress, ada orang beli, saya dapat komisi.
ya kan? Justru sekarang afiliasi Vingo itu lebih canggih, ada networknya, ada susunannya gitu, ada 3 tingkat, dibagi lagi jasanya. Kalau dulu saya AliExpress, misalkan ada orang Amerika kena iklan saya, dia lihat dia bagus, dia klik linknya, dia dibawa ke afiliasi, pada saat dia beli AliExpress bayar saya. Itu cuma sekali. Kalau misalkan kedua kali dia datang sendiri ke AliExpress, dia belanja sendiri, saya juga nggak dapat. Nah di sini kita dihargai loh, ya kan? Kita dihargai. Afiliasinya ada 3 tingkatan gitu loh, ada 3 tingkatannya. Nah pada saat mereka belanja, kita dapat. Apakah itu masalah? Harusnya tidak sih, saya bilang. Ini kan jual beli barang ya secara online. Nah pada saat barang kita dikirim sini, kita tuh numpang, kita tuh transaksinya itu di Malaysia, ya kan? Karena kita nggak ada alamat di Malaysia, ya udah deh kita numpang beli barang di Malaysia, kirim ke alamatnya saudara atau teman. Nah kita kan si Tahir, si leader kita, orang yang ada di Malaysia. Kita transaksi toko online, beli barang di Malaysia, kirim ke alamat Malaysia. Nah pada saat Tahir kirim barang ke kita, kita juga kena pajak, kena bea cukai. Apakah salah sekarang? Sekarang contohnya begini, beli barang di AliExpress atau Taobao atau di Amazon atau di eBay. Nah mereka mau beli barang, apakah salah? Ya kan, dikirim ke Indonesia kena bea cukai. Apakah salah? Kalau tidak kena bea cukai, barang kita tidak bisa datang. Nah apakah salah semuanya itu? Harus tidak gitu loh. Nah ini berhubungan dengan investasi bodong. Investasi bodong. Nah di surat itu ditulis di situ, saya mau cerita dulu, saya paham tentang dunia AdSense juga, ya kan. Nah kita baca link yang dikirim oleh salah satu yang di grup itu CNBC. Yang saya tahu CNBC itu lepas buat orang yang tulis. Yang penting artikel situ bisa untuk mengedukasi, ya. Dia lepas kasih ke penulis artikel situ. Nah lalu kenapa si penulis artikel itu mau meluangkan waktu untuk menulis di CNBC, ya kan? Nah yang saya tahu banyak website seperti gitu ya, kayak kompas.com, kita boleh jadi penulis di situ, ya kan? Nah apa kita bisa dapat duit? Waktu di artikel kita itu ada iklan, nah kita tuh dapat bagian juga, namanya AdSense ya, namanya AdSense. Lalu blogger kan, blogger nulis, ada orang kunjung segala macam, rame trafficnya, nanti ada iklan-iklan, nah dia dapat duit. Lalu YouTube sama, YouTube ya kan, orang nonton, ada minimal subscribernya sama jam tayangnya. Pada saat syarat dia sampai, dia nonton, dia bikin artikel, bikin video, orang nonton, ya kan, ada iklan masuk, dia dapat duit. Intinya di situ bisa dapat duit. Lalu seperti kita nulis bagi mereka itu sebuah ladang. Karena saya mau kasih tahu ya, seorang digital marketer, dia bisa tahu topik apa yang sedang panas, sedang hangat, lalu kata kunci apa yang banyak dipakai, yang dicari dalam 1 bulan ini. Nah mereka akan mencari informasi. Nah salah nggak mereka bikin informasi tentang tentang Vingo, tentang segala macam. Yang penting mereka tidak masih aman menurut mereka. Kalau sampai Vingo masuk Indonesia, dia menulis seperti gitu, mungkin dia sudah perlu waspada. Justru Vingo yang akan incar mereka. Nah salah nggak mereka bikin artikel gitu? Nggak salah, mereka pintar. Justru mereka pintar. Kenapa? Dia udah tahu member Vingo di Indonesia udah lumayan banyak. Bayangkan 550.000 sekarang anggotanya, penggunanya ya. Penggunanya yang ada yang PS, ada yang shopper juga gitu kan, hanya pembeli gitu kan. Nah pada saat mereka nyari informasi, mereka baca, mereka masuk, mereka lihat. Nah di saat itu penulis itu dapat duit gitu, AdSense mereka dapat duit, ya kan. Nah AdSense mereka dapat duit. Jadi kesimpulannya, kalau menurut saya ini afiliasi, kita menjual barang. Pada saat kita beli barang, kita yang bagian PS menawarkan barangnya itu transaksi di Malaysia. Kita ada toko nih di Malaysia, kamu beli nggak?
ya kan. Kalau mau beli oke, dititip ke orang Malaysia, ada saudara ada keluarga boleh, atau kirim ke si Tahir akan kirim ke sini. Waktu dia kirim barang ke sini kita juga kena bea cukai, berarti kita melakukan transaksi. Lalu waktu mereka transaksi kita dapat untung, itu hal wajar sebetulnya. Kalau memang salah, saya juga mau dengar nih dari pihak berwajib, apa sih kesalahannya, ya kan. Kita juga nggak mau kan, kita juga warga yang baik, kita juga nggak mau melakukan penipuan segala macam. Tapi kalau di sini yang saya paham tidak ada penipuan. Saya menjadi affiliate marketer, saya menjual barang, saya berhak. Seperti saya mau jual barang AliExpress gitu kan, kalau memang dilarang ya oke, AliExpressnya diblokir segala macam, nggak bisa akses kan gitu. Nah nggak, saya kan nggak tahu tentang hukum, nggak tahu tentang yang aturan-aturan dari pemerintah, hitungan pajak segala macam, saya nggak tahu. Tapi selama ini dikirim barang dan saya terima, artinya nggak ada masalah dong, benar nggak? Nah saat saya kerja di AliExpress, bikin afiliasi AliExpress, bikin produk, dibikin video segala macam, saya promosi, Facebook terima iklan saya, ya kan? Google terima iklan saya, ya kan? PayPal juga bayar, ya kan? Terima duit saya, lalu dia kirim ke rekening saya, semua diterima. Jadi apa yang salah? Kalau memang ada yang salah, saya yakin AliExpress perusahaan besar, ya kan, Facebook perusahaan besar, PayPal perusahaan besar, tapi saya nggak ada kendala di situ. Nah sekarang kayak seperti Vingo, saya cairin duit dari hasil Vingo saya dicairin, walaupun saya numpang ke si Tahir karena kan ada di Malaysia, ya kan. Nah di Vingo itu waktu mencairkan banyak pilihan bank, itu kerjasama loh. Nah dia resmi di sana, resmi di Singapura, resmi di Thailand. Nah cuma di Indonesia kita belum launching dalam arti gini, walaupun dia nggak launching, kita itu sebetulnya pemain afiliasinya. Seperti saya main afiliasi AliExpress, kan tidak harus AliExpress ada di Indonesia, ya nggak? Nah itu ya, nah itu perbedaannya. Nah investasi bodong, sekarang kita bahas soal investasi bodong. Investasi bodong, ya kan, kalau dia kan tertuju ke kita hanya bahas punya kita. Investasi bodong, katanya Vigo investasi bodong masuk di situ. Nah sekarang kita coba hitung-hitungan sekarang, apa yang kita investasikan? Tidak ada, ya kan. Ada sejumlah uang yang dibayarkan pada saat orang upgrade PS. Kalau orang itu mau upgrade jadi PS, mau jadi pemain afiliasinya seperti saya, gitu kan, mau jadi bagian dari afiliasinya. Nah salah nggak jadi afiliasi? Tidak salah, kita bisa bikin iklan segala macam, promosikan. Kalau promosikan kemana aja gitu loh, itu tidak yang salah. Kita di sini nggak ada investasi. Uang yang beli barang itu, jika barangnya sudah diterima, artinya kan dia beli barang sudah diterima, ya udah nggak ada masalah, barang sudah diterima kok, kan gitu. Nah masalah investasi bodong, dia bilang himpun dana gitu kan, himpun dana. Ya investasi bodong artinya himpun dana, benar nggak? Ada yang saya dapat berita himpun dana. Sekarang kita hitung-hitungan sekarang. Dulu tidak ada yang 400.000. Dulu adanya barang 700.000 minimal. 700.000. Nah 700.000 ini ya, dia bayarkan kepada pihak affiliate marketernya. Affiliate marketernya siapa? Yaitu kita yang mempromosikan barang-barang atau afiliasi Vingo. Nah kita kan mempromosikan. Sebenarnya kita kan cari shopper ya, cari pembeli banyak-banyak, seperti saya mempromosikan AliExpress, barang AliExpress gitu kan, mencari pembeli-pembeli. Tidak semua orang mau beli, tidak semua orang juga tidak mau beli, ya kan. Nah pada saat kita mempromosikan toko kita itu, afiliasi kita itu kan, belanja link kita, kadang-kadang orang itu juga mau jadi afiliasi seperti kita. Nah pada saat itulah kan Vingo ada syarat, yaitu harus beli barang satu. Nah beli barang satu. Nah sekarang berhubungan investasi bodong. Nah pada dia beli barang itu, Vingo ngasih barang itu, Vingo terima duit, misalnya 700.000, Vingo terima duit 700.000 ke saldonya Vingo, ke pihaknya Vingo kan, ya kan, ke rekeningnya Vingo gitu kan. Vingo kasih barang itu satu, itu barang sudah terima, artinya dia beli barang ini baru bisa jadi afiliasinya. Vingo salah nggak? Kita salah nggak? Tidak, kita dapat komisi, kita mempromosikan barang sebagai affiliate marketer, gitu ya. Nah yang kedua, Vingo kasih voucher. Memang vouchernya belum bisa dibelanja, ya kan, belum bisa di ini karena belum ada di Indonesia. Tapi kalau dia mau belanja, posisinya di Singapura, di Thailand, ada orang, atau di Malaysia, dia bisa pakai voucher ini. Dia bisa pakai voucher ini untuk belanja, baru dikirim ke sini. Karena belum masuk ke Indonesia kan. Kalau di Indonesia ya udah di Indonesia transaksinya gitu. Nah yang ketiga, sekarang komisi. Pada saat orang itu beli, ya, beli barang itu,
Vingo bayarnya tinggi katanya kan, soalnya misalnya 700.000 kan, barang orang itu udah terima barang, sudah dapat voucher gitu kan, bisa ditransaksikan di negara mana yang ada Vingo. Lalu komisi, nah komisinya hitungnya begini, misalnya yang 700.000, si PS yang si PS ngajak si shopper ya kan jadi PS ya kan, dia mau jadi PS beli satu barang, mau jadi afiliasinya dia beli satu barang, dia terima barang, terima voucher. Nah si Vingo dapat 700.000 gitu kan, dikasih barang sesuai yang barang dibeli lalu voucher. PS yang ngajakin ini gitu kan, yang mempromosikan ke dia ini, dia dapat komisi marketing ya, komisi marketing atau komisi promosi. Wajar nggak dibayar oleh Vingo? Wajar banget, kita dibayar gitu loh. Contohnya sekarang mereka mempromosikan sesuatu ya kan, dia bayarnya kita sekian, apa salahnya? Tidak ada, itu aturan, dia itu yang dikasih gitu loh, kita dibayar. Yang 700.000 yang promosikan ke ini itu dapat 170.000 ikut kurs ya, ikut kurs 170.000. Kita hitung 170.000, kita hitung pakai kalkulator. 170.000 PS yang ngajak pertama, yang promosiin. Lalu di atas PS ini ada yang namanya AM, affiliate marketer ya, status affiliate marketer dapat sama 170.000 ya kan. Lalu di atas AM ini masih ada satu AM ya kan, dia hitung sampai 2 AM. AM yang kedua dapat 35.000 ya. Lalu sampailah ketemu si AT dapat 120.000 ya, 120.000 ya. Kita hitung kasar, kenapa ikut kurs ya, ikut kursnya Malaysia pada saat itu atau pada saat sekarang. Lalu di atas AT yang pertama ini lalu ada AT lagi ya, di atas dia misalnya di atasnya ada AT lagi, itu dapat 30.000 juga, 35.000 juga. Nah lalu ada AT lagi, dia nggak dapat. Nah totalnya yang dikasih 530.000 ke marketernya, duitnya berarti sisa 170.000 yang diterima oleh Vingo, dan Vingo pun masih kasih barang. Nah masih kasih voucher. Lalu yang komisi yang diterima oleh para marketernya ini, yang mempromosikan ini, itu sudah bisa dicairkan, dicairkan ke rekening, sudah diterima gitu loh. Artinya kan Vingo kasih ke mereka, kasih ke kita gitu ya, yang promosikan ini. Nah katanya jadi Vingo terima apa sekarang? Sedangkan mau kasih barang lagi ya kan, mau kasih ini. Lalu kok Vingo mampu bayar ini? Nah itu urusan mereka, urusan dapur mereka, seperti yang lain-lain ya kan, ada cashback, ada segala macam, kita nggak tahu, itu urusan mereka. Yang penting mereka bayar gitu kan, sesuai apa yang mereka tulis, apa yang mereka kasih tahu gitu loh dalam hitungan afiliasinya. Nah mereka wajar nggak bayar kita? Wajar, kita itu mempromosikan loh. Jangan lihat yang lain sekarang. Lihat, saya ambil contoh nih ya kan, misalkan yang lain mempromosikan kayak endorse di Instagram, ada selebgram, ada youtuber bawa produk orang di endorse ya kan, diiklanin dalam video dia dapat nggak? Dia dibayar, dia mempromosikan, dia dibayar. Bedanya mereka punya audiens kita satu-satu, benar nggak? Kita belum punya banyak audiens, hanya teman-teman kita, saudara kita. Paham ya? Jadi kalau menurut saya di sini tidak ada kalau investasi bodong jauh banget. Di sini nggak ada investasi, bukan. Nah masalah izin, kalau saya nggak terlalu paham soal izin, terlalu soal hukum ya kan. Tapi menurut saya pemain afiliasi, ini afiliasi tidak melanggar, tidak ini, karena apa, barang ini dikasih gitu loh, diterima, barang yang dibeli itu diterima ya, logikanya begitu. Karena saya pemain afiliasi gitu di AliExpress dan Sphero Inspire in Life, Inspire Up Life ya. Teman-teman mungkin kurang paham soal ini, boleh cari tahu tentang afiliasi. Jadi afiliasinya, affiliate marketernya si AliExpress gitu kan ya. Nah kalau teman-teman mau lihat suatu produk ada afiliasi atau enggak, bisa kunjung, misalkan ada website yang punya produk ya kan, lihat di tentang perusahaan. Biasa paling bawah itu dia itu pasti menyediakan kerjasama dengan affiliate marketer. Biasanya sih begitu, karena apa, lebih hemat, promosinya lebih hemat daripada ngiklan asal-asal gitu ya. Oke, kita masuk ke MLM sekarang. MLM, apa kita MLM? Tidak, kita bukan MLM ya. Izin kita kalau izin Vingo di Malaysia itu e-commerce. E-commerce udah, itu izin di negara juga sama e-commerce. Dan juga kita di sini terdaftar
sudah didaftarkan di Deperindak ya. Kemarin Deperindak itu terdaftar sebagai e-commerce juga, penghimpun data, perniagaan online ya kan, retail di retail di online segala macam, itu e-commerce. Nah, dibilang MLM, oke, saya kasih tahu perbedaannya MLM yang multi level marketing ya kan. Saya nggak terlalu paham juga soal MLM, saya tahunya begini, saya dengar kabar dari begini. Nah, MLM itu dia hanya menjual produknya sendiri ya kan, mereknya sendiri, lalu izinnya dari APLI ya kan, Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia. Nah, beda dengan yang seperti ini, yang merek kita terdaftar di Deperindak. Nah, kalau soal izin yang kemana-kemana saya kurang paham, tapi yang saya tahu seperti OJK, Otoritas Jasa Keuangan, itu yang perusahaan-perusahaan berhubungan fintech ya kan, keuangan, itu izinnya dari OJK. Nah, kalau untuk investasi itu izinnya Bapepti. Nah kan, kalau ya ada perintah untuk mendaftarkan merek atau merek dagang, merek barang segala macam, itu udah perindah. Nah, merek kita, daftar nama perusahaan kita, nama e-commerce kita, marketplace kita sudah terdaftar di Indonesia. Tidak ada orang bisa bangun perusahaan sejenis dengan nama Vingo lagi ya. Nah, yang kedua, MLM yang saya tahu kebanyakan dari dulu yang saya pernah dengar dan pernah sekali ikut juga, itu dia wajib belanja tiap bulan. Kalau di sini kita tidak ada wajib belanja, tidak ada ini ya. Ya sama aja seperti marketplace lain. Tidak belanja nggak masalah, akunnya nggak hilang gitu loh ya, akunnya nggak hilang. Makanya di sini intinya afiliasi. Nah, oke. Di sini juga saya lihat daftar dari sini yang dibikin oleh orang ini tentang artikel ini. Kenapa dia mau bikin artikel ini? Pastinya dapat duit ya, pasti dapat duit. Karena apa? Pasti akan ada yang baca. Nah, seperti yang dia daftarkan di sini 99 yang terdaftar. Ini yang dia masukkan ke sini nggak salah. Tidak salah dimasukkan ke sini ke 99 daftar. Tapi di sini ini yang dimasukkan ada yang kayak seperti ini. Saya sedikit tahu tentang forex ya kan. FBS itu broker forex, broker ya kan. Okta FX itu broker forex ya kan. Nah, itu broker besar juga dari luar negeri yang belum resmi di Indonesia, tapi ada orang bisa trading juga di situ ya kan. Banyak trader hebat yang trader menggunakan Okta FX yang saya tahu. Kenapa? Spreadnya kecil, itu biayanya kecil ya kan. Di Indonesia saya yang tahu juga banyak yang menggunakan Okta FX ya kan. Kenapa? Karena biayanya kecil. Siapa mau ya kan menggunakan biaya yang besar, sedangkan di Indonesia banyak biayanya besar. Saya juga pernah trading gitu kan. Nah, mereka menggunakan yang di luar, memang di broker gitu kan. Mereka bisa menggunakan VPN segala macam. Nah, pembayarannya gimana? Lewat PayPal. Nah, sekarang mereka terima pembayaran dari PayPal. PayPal kirim ke rekening mereka. Sekarang masalah di PayPal. PayPal resmi nggak? PayPal resmi, ya kan? Jadi mereka juga tidak salah. Nah, seperti dia kasih seperti 99 daftar entitas katanya ya. Itu yang dimasukin, kalau teman-teman mau tahu ya kan. Nama domain itu contohnya www.oktafx.com gitu kan, atau .net. Nah, itu atau blogspot.com. Nah, itu domain ya kan yang mengarahkan kepada website mereka. Sekarang yang dimasukin blogger blogspot.com ya kan. Blogspot.com itu blog yang disediakan blog untuk seseorang membuat artikel segala macam. Itu bukan website yang ini. Itu hanya kayak seperti tempat dinding untuk nulis, bukan website tempat untuk transaksi segala macam, bukan. Ya kan, hanya sekitar informasi. Ini yang dimasukkan ini website hanya sekitar informasi, yaitu website yang mempromosikan afiliasinya mereka. Nah, Okta FX juga pakai afiliasi untuk memasarkan produknya. Yang ditulis di sini daftar 99 entitas itu website untuk yang terkandung website yang hanya terkandung informasi untuk mengarahkan mencari orang yang mau trading di sini lewat link afiliasi yang dia daftar. Nah, orang itu dapat duit. Ini bukan website untuk transaksi, gitu loh. Ini bukan website untuk transaksi. Nah, jelas-jelas di sini
teman-teman bisa lihat di situ, ya kan? Nama domain mereka itu campur banget. Ada yang website memang yang berbayar, ada website yang gratisan. Itu sebetulnya kalau saya lihat sini banyak kan website yang website yang hanya mengandung informasi. Kenapa mereka mau informasi ini di ini? Ya mereka main afiliasinya. Pada saat orang mau trading pakai brokernya OTAFX atau FBS segala macam, mereka daftar pakai link dia dapat duit gitu loh. Dia